Karena akhir-akhir ini kita melihat fakta, apalagi di masa COVID-19 ini, serangan setan terhadap keluarga itu tidak main-main. Saya ulangi lagi, serangan setan terhadap keluarga tidak main-main. Sudah terkunci di rumah, pekerjaan tidak pasti, ancaman PHK sangat besar, anak-anak yang masih SD mulai bosan. Waktu liburan sekolah, biasanya tahun-tahun libur yang lalu tiap akhir tahun ajaran, libur ini nggak bisa kemana-mana karena COVID-19. Tanggal 13 Juli kemarin sudah masuk sekolah, tapi nggak bisa sekolah juga. Maka mau tidak mau, stres, tekanan hidup dalam keluarga itu sangat berat. Bisa bayangkan, maaf, apalagi kalau suami istri nggak harmonis, suami istri tidak akur, dan tinggal di rumah yang kecil. Nggak cuma suami istri, anak-anak, mungkin ada yang dengan mertua, orang tua, dengan kemenakan, dengan adik yang belum menikah. Waduh, nggak bisa bayangkan itu. Saudara, di dalam keadaan seperti itu sangat mudah masing-masing kita sebagai suami istri mencari jalan sendiri-sendiri untuk menghilangkan, untuk meninggalkan stres yang ada di hidupnya. Anak-anak pasti nggak betah tinggal di rumah karena melihat ayah ibunya tidak ada kebahagiaan. Pagi-pagi bangun muka sudah masam. Dengar kata-kata yang pendek, singkat tapi menyelekit, menyakitkan hati. Dan keadaan sekarang gak lebih baik. Di masing-masing daerah pertambahan yang positif makin banyak. Nah, lalu bagaimana menghadapi situasi seperti ini? Pasti muncul pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita. Apakah Tuhan masih bertanggung jawab dalam situasi seperti ini? Ketika ancaman PHK sudah di depan mata, ketika pengusaha-pengusaha yang tidak bisa produksi dengan baik, apalagi kalau sampai ada yang kena 1-2 orang positif di perusahaan itu, nggak sedikit masalahnya. Pabrik harus ditutup dan lain sebagainya. Kredit yang terus berjalan, walaupun pengusaha-pengusaha besar. Saudara, rasanya ngeri betul menghadapi situasi seperti ini. Tapi percayalah, harapan tetap ada. Tadi salah satu ayat yang Bu Emi tunjukkan, Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Tuhan atas kita bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Mari kita berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan kita untuk tetap bertanggung jawab atas hidup ini. Tapi tanggung jawab Tuhan atas kehidupan kita harus kita responi, bukan kita tunggu. Salah. Selama ini ada konsep yang salah dalam kehidupan kita. Percaya Tuhan, percaya. Percaya janjinya tidak berubah, percaya. Percaya Tuhan pasti sanggup menolong, percaya. Tapi karena khotbah-khotbah yang salah, khotbah-khotbah yang tidak lengkap, khotbah-khotbah yang tidak utuh, sehingga mendengar firman Tuhan seperti itu, ternyata reaksi kita menunggu. Mana pertolongan Tuhan? Mana berkat Tuhan? Kenapa aku begini? Nah, ini konsep yang salah. Jadi waktu kita mempercayai janji-janji Tuhan, saudara dan saya gak boleh pasif, harus aktif. Ada sesuatu yang kita mesti buat. Nah, sesuatu itu apa?
Berapa kali tercatat di Alkitab, ketika Nuh buat kapal, ayo kita renungkan. Jelas dari Tuhan ada perintah, Nuh buat kapal ukuran sekian. Nuh tidak menunggu ada mujizat, tiba-tiba tumpukan kayu yang sudah dipotong-potong datang di depannya. Tidak. Nuh buat sesuatu. Ketika Musa dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan bangsa itu, janjinya jelas, aku menyertai engkau Musa. Tapi Musa gak diam, nunggu Tuhan yang bertindak. Israel dibawa keluar. Tidak, Musa kerjakan sesuatu dengan perintah yang Tuhan berikan. Begitu waktu Daud melawan Goliat, ada janji. Dan Daud percaya hari ini juga, Yahweh Tuhan Israel yang kau hina dan kau hujat itu akan membuat mayatmu dan mayat tentaramu menjadi makanan burung-burung buas di padang gurun. Daud tahu ada janji itu, tapi dia tidak menunggu. Tuhan turun tangan dari surga langsung. Goliat dibuat stroke, maaf, atau kena serangan jantung, maaf. Daud bertindak, ambil batu. Ketika Yosua menggantikan Musa memimpin Israel, banjir besar, pas mereka mau masuk Kanaan, tinggal selangkah lagi, yaitu nyeberangi sungai Yordan. Tinggal selangkah. Tiba-tiba masalah terjadi, banjir besar. Apakah Yosua berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, bagaimana banjir ini Tuhan? Enggak, ada perintah dari Bapa. Melangkah Yos, masuk ke air. Begitu kaki imam yang pertama masuk ke air, pertolongan Tuhan terjadi. Ketika Simon nggak dapat ikan semalam-malaman, Tuhan Yesus menyuruh, tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam. Simon nggak percaya, karena ini tengah hari. Tapi dia nurut. Nah, bukan ikannya yang dibuat datang oleh Tuhan. Simon kembali ke perahunya dan menolakkan perahunya ke tengah danau dan ditebarkan jalannya. Dan ikan itu dapat. Jadi kalau keluarga kita ingin ada mujizat, jangan cuma menunggu santai, nggak buat apa-apa. Tunggu perintah Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kesulitan hidup yang seberat ini, menantikan Tuhan betul dan harus, tapi mengerti kehendak Tuhan untuk melakukan atas perintahnya, maka terjadi mujizat. Apa yang Tuhan minta dari kita suami istri menghadapi kesulitan yang begini berat? Lakukan 3 hal yang tertulis di Alkitab. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika ada 2 orang di bumi ini sepakat. Perhatikan, 2 orang di bumi sepakat. Siapa 2 orang itu? Suami istri. Sepakat. Matius 18 ayat 19. Maka minta apa saja, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, jadi jangan cuma menunggu Tuhan buat mujizat, dan sekalipun kita mengimani janjinya, tapi ada tindakan dari kita. Sepakat suami istri. Saudara dikasihi Tuhan, tidak kita temukan satu pun janji
dari seluruh Alkitab sehebat Matius 18 ayat 19. Minta apapun juga. Bayangkan, maka permintaan dua orang itu pasti dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Asal sepakat. Apa kata lain sepakat? Sehati. Enggak suka ribut, enggak suka bertengkar, enggak suka jengkel. Luar biasa arti kata sepakat itu. Kompak, sehati, sepikiran, seia. Luar biasa. Nah, ada tidak suami istri yang mau sepakat? Baru permintaan mereka dikabulkan. Luar biasa, saudara. Nah, maka itu janji-janji Tuhan yang kita imani tidak terjadi karena suami istri bertengkar terus. Oke, saya berikan contoh. Semua kita yang sudah menikah pasti mengerti ini. Nah, adik-adik, anak-anak yang ikut, yang belum menikah, perhatikan baik-baik, ya. Ternyata menikah itu tidak mudah. Pesta nikah gampang. Nggak punya uang, utang dulu. Terus nanti mengharapkan amplop. Maaf, yakinlah, dapat amplop banyak pun tidak bisa balik modal. Maaf saya berkata. Lalu apa yang sulit? Yang sulit itu menjaga keutuhan rumah tangga. Maka itu anak-anak muda yang pengen menikah, dengarkan apa yang kami alami. Begini, kalau saudara-saudara yang ngikuti lewat Facebook, lewat Zoom, lewat Instagram, itu percaya, dengarkan. Begini yang saya temukan. Ternyata di dunia ini tidak ada dua orang yang sering saling menjengkelkan selain suami istri. Yang setuju senyum-senyum saja. Kalau berdua dengan pasangan saudara lagi bersama-sama di sosial media ini, coba senggol sedikit sambil senyum. Saya ulangi lagi, ternyata di dunia ini tidak ada dua orang yang begitu sering saling menjengkelkan kecuali suami istri. Oh, senang saya anak-anak saya ngikuti dari Sydney, dari Brisbane, dari New York, dari Manado, dari mana-mana ya. Puji Tuhan, semuanya bergabung belajar firman Tuhan. Nah, karena suami istri adalah dua orang yang paling sering menjengkelkan dan paling gampang untuk dijengkelkan. Berarti iblis berhasil membuat suami istri tidak sepakat. Ya Maria, maka itu jaga ya. Ini yang penting. Karena setan tahu Matius 18 ayat 19. Bahwa kalau suami istri terus sepakat, doanya dijawab, berarti setan yang kalah. Nah, sebelum setan dikalahkan oleh suami istri yang sepakat, maka setan menghancurkan kesepakatan suami istri dimulai dengan sikap pertama yang sangat kecil dan sepele. Tolong catat, jengkel. Suami istri dengar ini. Begitu di hati salah satu di antara kita dimasukkan jengkel. Jengkel dengan siapa? Ya dengan yang sebelah kita. Ngomong nggak enak. Cara ngeliat tidak enak. Oh, terima kasih Doris, anak saya dari Belanda hadir juga.
Hal-hal kecil menjadikan suami istri jengkel. Tolong catat suami istri. Begitu jengkel masuk, maka tidak akan ada kesepakatan. Masa sih? Buktinya begini. Jawab jujur ya. Suami istri yang sedang jengkel. Jadi jengkel itu bukan marah loh saudara. Jengkel itu bukan teriak. Jengkel itu nggak kelihatan. Tapi ada di hati. Nah saya tanya. Ketika suami istri sedang jengkel. Jawab ya. Bisa berdoa bersama nggak? Ayo jujur. Bisa berdoa bersama nggak? Iya Yong, dari New York tadi Papa saya sebut kamu. Saudara perhatikan, jengkel saja tidak bisa berdoa. Apalagi sepakat. Nggak mungkin. Maka itu jujur suami istri. Untuk membuat suasana keluarga kita yang menegangkan, yang stres ini berubah jadi surga. Maka jaga kesepakatan. Ya, maaf. Untuk membuat keluarga kita jadi seperti surga. Jaga kesepakatan suami istri. Buang jengkel itu. Lalu gimana cara buang jengkel? Dua. Lakukan dua hal. Satu, ampuni. Lalu terima. Ampuni, terima. Terima. Mengampuni. Selesai. Jengkel itu hilang. Keren ya. Jadi lagi sekali mujizat Tuhan akan terjadi. Kalau ada kerjasama antara Tuhan dengan kita dan kita dengan Tuhan. Jangan cuma menunggu Tuhan tolong. Tapi kita nggak mengerjakan itu. Yang kedua. Ada 3 loh saya katakan tadi. Untuk meresponi apa yang Tuhan janjikan. Yang kedua. Di ayat Ibrani 13 ayat yang keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan jangan ada orang atau suami istri mencemarkan, menajiskan, mengotori tempat tidur pernikahannya. Sebab pezina dan orang sundal akan dihakimi Tuhan. Saudara perhatikan. Ibrani 13 ayat 4. Tidak ada tempat suci di dunia selain tempat tidur suami istri. Itu Ibrani 13 ayat yang keempat. Saya ulangi, tidak ada tempat suci di dunia selain tempat tidur suami istri. Kenapa saya berani berkata seperti ini? Karena Tuhan pesan dari seluruh Alkitab. Catat, seluruh Alkitab. Hanya ada satu ayat yang Tuhan Yahweh minta tempat itu tidak boleh dinajiskan, nggak boleh dicemarkan, nggak boleh dikotori. Tempat itu adalah tempat tidur suami istri. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap pernikahan, perkawinan. Dan janganlah ada orang mencemarkan tempat tidur pernikahannya. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Tuhan. Wih. Nah karena satu-satunya ayat yang tertulis jelas. Yahweh Tuhan minta tempat itu harus tetap suci, kudus, sakral. Adalah tempat tidur pernikahan suami istri. Berarti itu tempat suci di dunia. Kalau tempat tidur kita itu tempat yang suci, berarti Tuhan tidak lagi bertakhta di surga, tetapi yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha kudus, yang maha adil, yang maha dahsyat,
itu pindah taktanya ke dunia, dan taktanya bukan di mimbar gereja, taktanya bukan di bukit doa, taktanya ada di tempat tidur suami istri. Wih, itu luar biasa. Jadi kalau tempat tidur suami istri kudus, tidak ada persundalan dan perzinahan, maka doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Jadi Tuhan akan bekerja sesuai janjinya kalau saudara dan saya mengikuti peraturannya. Nah, peraturan kedua yang kita pelajari, kuduskan tempat tidur pernikahan kita. Maaf saya ngomong, mungkin saudara berkata, oh kami nggak pernah berzina. Bagus, secara fisik. Tapi mari saya tunjukkan fakta ini. Puji Tuhan, ada yang tanya, Sinta, itu saudaramu Alfrida Siang, sama-sama kalian 2 orang Toraja, dan kalian 2 sama-sama janda, ya, Ida dan Sinta. Yesus Tuhan jadi suami para janda. Itu Papa di surga. Jadi kalian 2 tetap bersatu dengan Tuhan Yesus. Ya, nanti kalau misalnya Sinta atau Ida ingin minta saya nomor teleponnya, nanti Papa akan kasih. Saudara, maka itu sebelum tempat suci Tuhan jadi takhta Tuhan, maka setan merusak tempat suci itu dengan cara setan merusak kita suami istri yang tidur di takhta Tuhan itu. Merusaknya bagaimana? Nah itu tadi. Kalau kita nggak ada orang ketiga yang fakta, yang fisik, baik, saya akan tunjukkan ini. Tidak ada manusia di dunia selain Tuhan Yesus yang pernah berkata, barang siapa memandang orang lain dan menginginkannya, berarti orang itu sudah berzina dengan dia di pikirannya. Wow, tidak ada hukum sedahsyat hukum ini, yaitu berzina buat Tuhan tidak harus ketemu orangnya. Berzina bagi Tuhan gak harus berduaan. Berzina bagi Tuhan tidak harus di tempat tidur. Ternyata jarak jauh kita memandang seseorang lalu menginginkan, itu sudah berzina. Wow, ini hukum yang luar biasa. Saya tunjukkan. Maaf ya, suami istri yang naik ke takhta Tuhan, perhatikan, suami istri yang naik ke takhta Tuhan, yaitu tempat tidurnya, tapi dengan rasa jengkel. Saya minta semua kita jujur. Saya ulangi, suami istri yang sedang naik ke takhta Tuhan dan dalam kondisi hati yang jengkel. Ada nggak komunikasi? Nggak ada. Maka itu komunikasi suami istri penting. Yang berkata begini, ya bagaimana mau komunikasi? Ngomong pendek ribut, ngomong panjang ribut. Lebih baik gak usah bicara. Nah di situ setan masuk. Maaf ya saudara, ini bukan tuduhan, tapi ini manusia. Kalau suami istri sudah di tempat tidur, di takhta Tuhan, dan jengkel, maaf, bisa atau tidak, wajar atau tidak, kalau salah satu di antara kita mikir orang lain. Nah yang paling gampang dipikir, maaf, mantan pacar. Karena ini lagi jengkel. Atau membayangkan orang lain.
Karena yang di samping ini lagi jengkelin. Nggak marah, nggak bertengkar. Jengkel. Jadi, percaya ada persudalan dan perjinan di tempat tidur kita. Karena ketika kita lagi jengkel dengan pasangan kita dan kita mikir orang lain. Ngeri sekali. Saudara, ini yang harus kita jaga dalam hidup kita. Maka itu tempat tidur kita, takhta suci Tuhan tidak kudus, cemar. Karena ada orang lain di pikiran kita masing-masing. Lalu bagaimana Tuhan bisa jadi Tuhan di keluarga kita? Kalau takhtanya kita najiskan karena mikir orang lain. Nah, dari dua hal ini tidak sepakat dan tidak kudus di tempat tidur. Nah, pasti ada musuh di dalam selimut. Kenapa? Karena dua orang ini pasti saling curiga. Jangan-jangan, maaf, mungkin ngeri, saudara. Maka itu sumber pertama perselingkuhan dalam pernikahan kita. Ketika pasangan kita nggak bisa memuaskan kita, nggak bisa mengerti kita. Tapi kita lupa. Kita juga nggak sadar bahwa kita pun nggak bisa memuaskan pasangan kita dan nggak bisa menyenangkan dia. Jadi tuntut menuntut. Hancur. Maka takhta Tuhan hilang. Hal yang ketiga, Efesus 5 ayat 33. Ya, Efesus 5 ayat 33. Saya akan bacakan ini. Bagaimanapun juga. Jadi artinya nggak ada yang bisa menghindar. Semuanya masuk. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, saya tambahkan, hukum ini. Hukum apa? Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing. Nah, saudara, dari ayat 22 ini satu perikop yang tertulis di Efesus 5 ini. Judulnya menarik, mulai ayat 22. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Jadi mulai 22 sampai 33. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Nah, seringkali kita lupa. Bukan kasih kita kepada istri kita dan kasih istri kepada suami, atau bukan menuntut dikasihi. Bukan. Jadi bukan kasih kita berdua. Dasarnya itu bukan. Tapi kasih Kristus. Tolong perhatikan, ini beda. Oh, wajar. Orang menikah harus saling mengasihi, mencintai. Nggak lucu kalau menikah nggak saling mencintai, nggak saling mengasihi. Tapi ternyata cinta kita kepada istri kita dan cinta istri kita kepada suaminya itu bukan dasarnya. Sebab kasih manusia itu nggak kekal. Kasih manusia nggak sempurna. Kasih manusia punya tuntut menuntut.
Maka itu yang jadi dasar pernikahan kita. Bukan kasih kita berdua, salah. Tapi kasih Kristus. Ini luar biasa, saudara. Tahu toh bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita? Oh, ada banyak ayat di Perjanjian Baru. Sayang waktunya. Bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita? Satu, tidak pakai syarat. Betul? Apakah Tuhan Yesus mengasihi kita? Aduh Daniel, aku menerima kamu, tapi nggak ada syaratnya. Nomor dua, kasih Kristus kepada kita justru tidak menunggu kita suci dan sempurna dulu. Roma 5 menulis, justru waktu kita masih najis, Dia datang menyelamatkan kita. Waktu kita sebagai orang hukuman, Dia datang mengampuni kita. Waktu kita masih jauh dari Dia, menjadi musuhnya, Dia datang memulihkan kita. Aduh saudara. Nah, kasih Kristus ini yang harus ada di dalam hidup pernikahan kita. Kalau kasih Kristus ada dalam hidup pernikahan kita, maka nggak mungkin di bawah selimut kita ada musuh. Karena kasih Kristus itu luar biasa. Jadi jangan menuntut. Sudahlah, sehebat apa sayangnya seorang suami kepada istrinya. Maaf, sehebat apa sayangnya istri terhadap suaminya, tidak akan bisa menandingi kasih Kristus kepada kita. Jadi suami istri, kalau Kristus mengasihi kita tanpa syarat, Kristus mengasihi kita tidak menunggu kita suci atau sempurna dulu, maka seperti itu kita mengasihi pasangan kita. Jangan berkata, ya karena kamu begitu, makanya aku begini. Wah, salah. Kasih Kristus itu luar biasa. Tidak menuntut, tapi selalu menunggu kita untuk dipulihkan. Itu luar biasa, saudara. Nah, karena itu, kalau kita baca Efesus 5 ini, dari ayat 22 sampai 31, selalu ada kalimat begini. Sebagaimana Kristus tunduk kepada jemaat, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, seperti itu istri tunduk kepada suami. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, memandikannya dengan air, menyucikannya, seperti itu suami mengasihi istrinya. Jadi diberi contoh banyak sekali di Efesus 5 mulai ayat 22 sampai 32 ini, saudara. Indah sekali. Maka itu jangan ada orang mencemarkan tempat tidur sebelum disahkan jadi suami istri. Tidak boleh ada seks, tidak boleh. Di situ setan akan masuk. Maka itu saya katakan ayat 33 Efesus 5, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku hukum ini. Suami, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Karena Tuhan Yesus juga mengasihi kita seperti Dia mengasihi dirinya. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nomor 1 tadi, harus ada kesepakatan, nggak boleh ada jengkel. Nomor 2, harus menguduskan takhta Tuhan. Ya, jaga hati, saling mengampuni, naik ke takhta Tuhan dalam keadaan beres. Nggak boleh ada pikiran orang ketiga. Mikir saja tidak, saudara. Supaya tidak terjadi perzinahan dan persundalan di tempat takhta suci Tuhan yang ada di dunia ini.
Nah yang ketiga ini, suami kasih istri, istri hormati suami. Sudahkah itu terjadi? Kalau 3 hal ini terjadi di hidup kita, tidak jengkel. Saudara, tidak ada orang ketiga sama sekali. Dan saling menghormati, saling mengasihi dengan pakai fondasi kasih Kristus. Percayalah, Tuhan ada dalam keluarga kita. Saya akan bacakan 2 Korintus 2 ayat yang ke-10 dan 11. Supaya tidak ada musuh dalam selimut di hidup kita. 2 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Jadi kalau saudara dan saya saling mengampuni, itu kita buat bukan untuk diri kita dan bukan untuk orang yang kita ampuni, bukan. Kalau saudara dan saya saling mengampuni, baik suami istri maupun saudara, itu kita buat, saya ulangi lagi, 2 Korintus 2 yang ke-10, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Jadi untuk Kristus kita melakukan pengampunan itu. Bukan untuk siapa-siapa. Kenapa? Lihat ayat yang ke-11. Aduh saudara, betapa banyak kita ini bodoh. Ya, Maria untuk Tuhan Yesus kita mengampuni. Ayat 11, lihat 2 Korintus 2. Supaya iblis, kunyuk kurang ajar itu loh saudara, yang selalu mengintai keharmonisan pernikahan kita untuk dihancurkan. Rasanya greget betul dan marah kepada bajingan ini saudara, yang selalu mengganggu rumah tangga, yaitu setan itu. Jadi kunyuk satu ini yang suka membuat kita nggak sepakat, ditaruh rasa jengkel. Si setan bajingan ini yang sering memunculkan orang ketiga di pikiran kita, sehingga tempat takhta suci Tuhan jadi najis. Kunyuk yang satu ini yang membuat suami nggak bisa mengasihi istrinya dan istri nggak bisa menghormati suaminya. Akhirnya hancur. Dan pasti kalau sudah begini, orang ketiga muncul. Itulah musuh dalam selimut. Tapi kalau suami istri aman, sepakat, gak ada jengkel, hidupnya kudus, pikirannya kudus, gak ada orang ketiga, gak ada CLBK, maaf. Berarti takhta Tuhan suci. Maka yang maha suci, maha kudus tetap hadir di pernikahan keluarga kita. Wah, luar biasa. Lalu suami tetap mengasihi istri seperti Yesus mengasihi jemaat. Maka istri hormat kepada suami. Begini loh istri untuk hormat pada suami. Yang pakai mahkota kan kepala. Mahkota kan lambang pemerintahan raja. Nah ketika istri tidak menghormati kepalanya, berarti dia merusakkan mahkota kerajaan itu. Itu maksudnya. Maka itu ayo mulai hari ini kita sadar betul. Hebat ya Tuhan kita. Nah saya baca lagi ya 11 belum selesai. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Kenapa? Sebab kita tahu apa maksudnya. Mulai hari ini, saudara-saudara,
Jangan ada orang bodoh di antara kita yang tidak mengetahui maksud dan tujuan iblis. Saya ulangi, mulai hari ini jangan ada di antara kita yang tidak mengetahui maksud dan tujuan iblis untuk menghancurkan hubungan kita suami istri dan memunculkan musuh dalam selimut di hidup kita. Karena kita tahu apa maksudnya. Saya baca lagi ya. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Perhatikan. Supaya iblis jangan mendapat keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Untuk merusak rumah tangga kita. Supaya setan menghancurkan pernikahan kita. Dan begitu kita dihancurkan, yang hancur nomor satu adalah anak-anak. Perhatikan ini saudara, anak-anak yang hancur. Kasihan mereka. Lukas 4 ayat 13. Untuk kita mengerti suami istri, bahwa kita harus terus menjaga rumah tangga kita. Seminggu ini aman, puji Tuhan. Tapi jangan lengah. Karena ada cara iblis. Yaitu Lukas 4 ayat 13. Sesudah si kunyuk itu mengakhiri semua pencobaan itu. Setelah setan-setan itu mengakhiri semua pencobaan itu, tolong diingat, ini kepada Tuhan Yesus loh. Kepada Tuhan Yesus, setan itu berani ngomong seperti ini. Setelah setan iblis itu mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripada Yesus. Mundur. Tapi bukan untuk menyerah kalah. Mundur untuk apa? Perhatikan. Dan menunggu waktu yang baik. Gila nggak ini saudara? Ngeri saudara. Sudah mundur sebab dia sudah kalah. Tuhan Yesus menang. Tapi mereka nggak rela. Dan mencari waktu yang baik. Kalau kepada Tuhan Yesus setan berani seperti itu. Apalagi kepada saudara dan saya. Maka itu kalau kita nggak serius hati, kompak dalam pernikahan kita. Di tengah kesulitan hidup yang seperti ini. Nggak bisa bayangkan hancurnya seperti apa keluarga kita. Bagian terakhir, supaya kita gak ada musuh dalam selimut, saudara. Selalu saling mengampuni, saling menerima, sering suka berdamai suami istri. Hal kecil hilangkan, hal besar kecilkan, jangan goblok. Hal kecil dibesarkan, hal besar diledakkan. Betapa gobloknya kita, maaf. Ayo hari ini. Mengapa setan ingin merusak keluarga? Karena hanya keluarga yang merupakan etalase surga di dunia. Tahu kata etalase? Hanya keluarga satu-satunya lembaga yang mewakili Tuhan yang utuh ada di dunia. Kenapa setan begitu bencinya kepada keluarga? Karena yang hanya bisa mengalahkan setan-setan di dunia itu keluarga yang harmonis. Bukan ibadah gereja, bukan doa puasa, bukan peperangan rohani, bukan yang suka bawa banner kemana-mana, bawa botol minyak kencrotan, anggur perjamuan, bukan. Yang bisa menghancurkan setan
itu hanya keluarga yang harmonis. Maka itu siap dan jaga hidup kita. 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 4. Suami istri untuk menjaga kekudusan tempat tidur kita, untuk menjaga takhta suci Tuhan di dunia tetap utuh. Perhatikan suami istri supaya gak ada musuh dalam selimut. 1 Korintus 7 ayat 3. Hendak suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Ini peraturan surga. Ini kewajiban apa? Yang pertama jelas kewajiban masalah seks. Yang kedua kewajiban ekonomi, kewajiban macam-macam. Tapi yang nomor satu yang ditulis Tuhan di 1 Korintus 7 itu untuk kewajiban seks. Jadi saya ulangi, hendaklah suami dimulai dari kepala dulu memenuhi tanggung jawab seksnya kepada istrinya. Begitu pula istri harus memenuhi keinginan kewajiban seksnya untuk suaminya. Lalu ayat 4 itu dahsyat, saudara. Setan gak suka kalau ayat 4 ini terjadi. Maka itu setan merusak sehingga muncullah musuh dalam selimut. Gara-gara ayat 4 1 Korintus 7 yang dilanggar. Lihat ayat 4. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Maaf, saya kecepatan. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Jadi begini saudara, ini hukum luar biasa. Percayalah, tidak ada buku apapun di dunia yang pernah memberikan peraturan bahwa setelah laki perempuan menikah dan menjadi suami istri. Saya ulangi, setelah laki perempuan menikah dan menjadi suami istri, maka hanya Alkitab yang menuliskan bahwa tubuh istri milik suami, tubuh suami milik istri. Maka kalau ayat ini dikerjakan, nggak ada musuh dalam selimut. Sebab suami akan puas dengan istrinya. Dan istri akan puas dengan suaminya. Karena tubuhnya bukan milik sendiri. Yang bisa diobral seenak-enaknya. Nah begini anak-anak muda, catat ya. Setelah kita menikah, anak-anak muda dengar. Setelah kita menikah, keinginan melakukan hubungan seks antara suami dan istri itu nggak pernah bersamaan. Ini luar biasa. Jadi kalau sudah menikah ya, maaf saya ambil contoh gampang. Hari itu tapi istri nggak siap. Hari ini kebalikan, istri siap tapi suami nggak siap. Besok-besok suami siap, istri nggak siap. Kapan-kapan istri siap, suami nggak siap. Namanya manusia. Tapi kurang ajarnya si kunyuk itu tadi. Kenapa kalau lagi pacaran kok siap dua-dua? Saya tonjok kamu ya. Dalam nama Yesus. Itu setan yang merusak. Untuk menghancurkan pernikahan. Maka itu setelah kita menikah, suami istri tidak pernah bersamaan naluri seksnya. Selalu selip istilahnya. Hari ini yang satu siap, yang ini nggak siap. Besok
yang ini siap, yang ini tidak. Itu terus begitu. Nah, ayat 4 ini mengajar yang siap jangan memaksa yang tidak siap. Tapi yang tidak siap tidak boleh judes. Tidak boleh cuek. Awas. Seringkali dalam pernikahan ada kalimat ini atau kata ini. Udah jangan banyak tanya, pokoknya enggak. Awas. Itu setan betul-betul, saudara. Itu setan. Maka itu menurut ayat 4 1 Korintus 7. Supaya tidak ada musuh dalam selimut. Yang tidak siap harus jujur kepada yang siap. Yang fisiknya enggak siap. Maaf. Suami istri yang salah satunya punya sakit diabetes, gula dalam darah, itu masalah besar di tempat tidur. Tolong perhatikan ini. Karena orang yang punya kadar gula tinggi di dalam tubuhnya, maaf, dia itu selalu lemas, enggak. Maaf saudara, ini harus ditolong secara medis juga, enggak cuma doa. Harus jujur. Nah, ketika yang tidak siap itu jujur kepada yang siap, maka yang siap harus menolong yang tidak siap supaya sama-sama siap. Itu artinya setelah kita menikah, tubuh istri milik suami, tubuh suami milik istri. Nah, faktanya di dalam 90 sekian persen rumah tangga, maaf saya berkata, ini fakta dan tercatat dalam buku pengetahuan umum. Apa faktanya? Dalam pernikahan ternyata jauh lebih banyak istri yang menghukum suaminya daripada suami yang menghukum istrinya. Tolong perhatikan ini. Di situ setan masuk. Maka itu istri-istri, tadi betul Ibu Emi Chandra berkata luar biasa. Tugas istri seperti apa? Jadi hari ini, ayo bereskan tempat tidur kita. Mulai dari pikiran, hati, semuanya. Inilah hukum Tuhan yang harus, inilah hukum Tuhan yang harus kita kerjakan dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak akan ada orang ketiga yang muncul di pernikahan kita, di keluarga kita. Nggak akan ada musuh dalam selimut. Kalau semua ini kita lakukan firman Tuhan ini dengan betul-betul, maka hasilnya akan luar biasa. Saling menerima, saling mengerti. Maka mujizat Tuhan terjadi di keluarga kita di masa yang begitu susah dan sulit. Kalau suami istri harmonis bahagia, anak-anak enggak bosan tinggal di karena papa mamanya menghadirkan surga. Hidup yang pikirannya tenang, hatinya bahagia, cari uang itu gampang. Walaupun di tengah susah, karena bahagia terus. Tapi kalau stres, marah-marah, enggak suka, jengkel, lama-lama jadi dendam, setan yang masuk. Uang gak akan datang, berkat gak akan datang. Maka neraka isi keluarga kita. Ayat terakhir 1 Korintus 7 ayat yang kelima. Janganlah kamu saling menjauhi. Suami istri tidak boleh saling menjauhi, tidak melakukan tugasnya. Kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Supaya kita, suami istri, mendapat kesempatan untuk berdoa. Ini penting. Sehati dua orang. Terus
Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Supaya iblis, nah kembali lagi setan ini. Supaya iblis jangan, saudara, supaya iblis jangan menggodai kamu. Karena kamu tidak tahan bertarak, gak tahan untuk tidak melakukan hubungan itu. Jadi inilah firman Tuhan yang harus kita simpan, kita renungkan. Supaya gak ada musuh dalam selimut di hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong kita semuanya.